Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Evi Rahmalia, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kalau melihat pelajaran sejarah Indonesia, apa yang ada dalam pikiran kalian? Tentu, dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, hal yang muncul adalah kesan bosan, monoton. Nah, kenapa bisa seperti itu? Rata-rata buku-buku dalam sejarah Indonesia sangat tebal dan penuh dengan tulisan. Dan yang kedua, guru adalah center di dalam kelas. Sehingga tugas guru adalah bercerita, apalagi ceritanya tentang masa lalu, nggak bisa move on dong. Nah, oleh karena itu, semoga dengan video kali ini, mata pelajaran sejarah Indonesia akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Oke, kembali lagi dalam tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kehidupan masyarakat praaksara. Bagaimana sih kehidupan masyarakat praaksara? Apakah selalu primitif? Belum tentu. Kita akan membagi kehidupan masyarakat praaksara menjadi 4 macam. Yang pertama, masa Paleolitikum. Yang kedua, masa Mesolitikum. Yang ketiga, masa Neolitikum dan Megalitikum, dan yang keempat adalah masa Perundagian. Bagaimana sih ciri-ciri masing-masing masa tersebut? Nah, kita akan lihat gambar di belakang ini. Yang pertama adalah masa Paleolitikum. Kehidupan masyarakat Paleolitikum memang masih primitif karena hampir seluruh kehidupannya digantungkan pada alam. Dan otomatis jika kehidupannya digantungkan pada alam, aktivitas sehari-hari masyarakatnya adalah berburu dan juga meramu. Berburu artinya mereka mencari hewan buruan untuk dijadikan makanan agar bisa bertahan hidup di alam yang keras. Sedangkan meramu adalah mengumpulkan makanan. Nah, biasanya dalam pengumpulan makanan ini dikerjakan oleh para wanita. Dan makanan yang dimaksud adalah biji-bijian, umbi-umbian, dedaunan yang bisa dimakan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, alat yang digunakan masih sangat kasar. Contohnya adalah kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, dan peralatan yang terbuat dari tulang hewan. Itu adalah contoh-contoh dan juga ciri-ciri dari masyarakat Paleolitikum. Masyarakat yang kedua adalah masyarakat Mesolitikum. Bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat gambar berikut. Ciri yang pertama adalah mereka masih tetap berburu dan meramu, mengandalkan kehidupannya dengan alam, namun sudah ada kemajuan. Nah, kemajuannya seperti apa? Kalau dalam masyarakat Paleolitikum mereka masih belum mengenal tempat hunian atau tempat tinggal, pada masyarakat Mesolitikum mereka sudah mengenal tempat tinggal berupa goa atau abri sous roche. Nah, di dalam gua-gua tersebut ditemukan juga Keukenmodinger atau tumpukan sampah dari kerang. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri tersebut, tumpukan sampah tersebut artinya mereka tidak hanya berburu, mereka sudah mengenal makanan laut atau makanan yang berasal dari air. Kehidupan yang ketiga, yaitu masa Neolitikum dan Megalitikum. Kenapa masa Neolitikum dan Megalitikum saya gabungkan menjadi satu? Karena pada dasarnya kehidupan Megalitikum merupakan hasil budaya dari Neolitikum. Pada dasarnya, kehidupan masyarakat yang sudah tinggal pada zaman Neolitikum sudah lebih maju daripada Mesolitikum. Kemajuan yang pertama dari cara kehidupan mereka yang bukan lagi berburu dan juga meramu, namun mereka sudah mengenal cara bercocok tanam dengan menggunakan saluran irigasi yang lebih baik. Nah, kalau masa Mesolitikum, mereka memang sudah mengenal cara bercocok tanam, tetapi masih belum menggunakan sistem irigasi. Kembali lagi pada masa Neolitikum, masyarakatnya sudah sangat maju. Dilihat dari bangunan rumah yang mereka gunakan juga bukan lagi tinggal di gua, tetapi mereka menggunakan kayu dan juga jerami untuk atap rumah. Selain itu, peralatan yang mereka gunakan juga sangat baik, sudah sangat halus. Contohnya adalah kapak lonjong.
kapak persegi yang kebanyakan semua kapak-kapak itu digunakan untuk kegiatan bertani. Mereka juga sudah mengenal sistem penguburan mayat pada saat itu dengan cara, misal ada bangunan besar yang dikatakan sebagai dolmen. Nah, mayat tersebut khususnya untuk mayat atau jenazah kepala suku dimasukkan di dalam bawah dolmen tersebut. Nah, mereka selain mengenal dolmen atau sistem kepercayaan kepada roh nenek moyang, mereka juga mengenal menhir, tugu batu, punden berundak, dan semuanya itu digunakan untuk pemujaan kepada roh nenek moyang. Nah, kemudian kehidupan yang keempat adalah masa perundagian atau masa pertukangan. Loh, ternyata mereka sudah bisa menggunakan sistem tukang ya. Apa sih yang dikerjakan oleh para tukang tersebut? Mereka mengerjakan alat yang terbuat dari logam. Pada dasarnya, masyarakat ini bukan berasal dari Indonesia, namun mereka adalah orang-orang sebaran dari Asia Tenggara, khususnya Vietnam. Nah, contoh alat logam yang mereka buat adalah ada kapak corong, kemudian kapak candrasa, dan arca dari perunggu. Banyak sekali alat-alat yang mereka gunakan. Bukan hanya alat pertanian, tetapi juga alat pemujaan. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.